Dan ternyata, Ular. Obvious. Waduh, abang-abangan keluar nih. Wah, ini Ruby. dipilih untuk bisa match up dengan Khalid. Ya, tapi dari sisi pemberian damage, ini Povius gak bakal terlalu bisa catch up buat Kali. Karena dia butuh item kan, dan dia juga magic damage. Kalau untuk distraksi iya, ini Povius bagus. Tapi kalau untuk impact yang bisa kasih damage, masih kurang buat Povius. Mungkin ekspektasinya adalah orang-orang akan mendekat ke arah dari Ruby untuk melakukan teamfight karena Ruby adalah satu sisi yang sangat-sangat penting. Makanya Povius juga bisa nabrakin ke arah dia dengan seluruh dash yang dimiliki oleh Ruby. Tapi ini adalah deretan dari tim comparison-nya. Nah, ya, ini nggak terlalu jauh dan bahkan bisa dibilang mungkin secara totalnya di line up ratingnya dipegang oleh AP Brand. Late gamenya sih tetap ya dengan kekuatan di Super Marco yang harus ditutup oleh Khalid, oleh Luke. Yap. Tapi Cloud dari Super Marco di game yang kedua masih belum bisa membawa kemenangan untuk AP Brand. Harusnya bisa dibungkam lagi nih. Iya, ini dia waktunya kita akan melihat ke game yang ketiga pertempuran antara Kick versus AP Brand. Skor masih 1 sama. Siapa lagi akan mendapatkan kemenangan di game yang ketiga? Oke. Apakah semua fasilitas akan digunakan? Yap, ini juga sekarang god laner dari Kick itu kan Cak Bruno ya. Waduh, Udah bukan Cloudera lagi. jauh banget ya. Bukan Cak Dera Bruno. lagi. Cak Bruno. Lagi terus. Tapi memang prioritas banget ya. 3 game first pick. First-nya semuanya Bruno. Iya. Tapi akhirnya kelihatan banget potensi dari Bruno itu sendiri. Dan Marky cukup tenang untuk tidak mengeluarkan retribution secara terburu-buru nih. Setelah gangguan yang udah kebaca dari Ogwen. Ya, ini yang kita bilang tadi. Dimana Flaptisi jelas akan kurang damage buat di awal dan dialah yang akan di zoning Luke. Yap. Ini di bawah sendiri. Ya mau gak mau ya. Akan ada perbedaan damage, akan perbedaan dari hitnya juga. Sementara sekarang di area dari orange buff-nya Marky berhasil untuk bisa mendapatkan karena orange buff-nya Ogwen bener-bener dari tadi nemenin farming terus. Iya, karena mancing ke arah retributionnya juga sih. Yang masih dimiliki oleh Marky. Namun sejauh ini pun kita bisa melihat bagaimana Luke ini menangin match up lane yang tadi dibilang. Obvious ini minim damage untuk bisa ngepoke ke arah Luke-nya. Ya, dan setauku di Tornado ini nggak nge-trigger pasifnya Flaptisi buat nyala. Yap. Ini bener-bener ya gimana lagi loh. Ini dari tadi juga look dari di Tornado-nya emang connect juga. Satu combo di Tornado kena ke arah Povius boleh juga loh tadi rasanya. Ini Poviusnya dengan emblem fighter. Iya. Terus juga dia bawain Brave Smite ya dia ya. Dan pakainya. Vitality ya tadi. Wilderness Blessing juga ada. Plus Vitality. Ya, Vitality buat nambah HP. Legend Gem first item. Waduh. Flock of Destiny. Markinya tertarik tapi Kyle Tezi tadi maju kembali. Baloeski mana-mani belum tertrigger. Heavy spin yang dimiliki oleh Marky. Yes. Dan 3 Purify juga yang dibawa sama AP Brand ini sangat-sangat respect ya. Tapi nampaknya di bawah ramai banget nih. Buset dah, ini udah ada pasar malam di bawah apa gimana nih satu wave minion. Tapi sekarang Kyle Tezi-nya mulai maju ke bagian depan. Bahkan satu damage yang memang telah dikumpulkan untuk bisa dibalaskan karena beberapa player dimiliki oleh Kick. Luke-nya juga udah mulai hadir untuk zoning balik pergerakan dari Kaltizi. Yap, sementara itu sekarang Marky sedikit lagi yang tersisa. Akankah dia mau balik lagi untuk bisa mendekat ke arah dari Turtle tapi terlalu beresiko. Baloeski pun pulang dulu seperti ya, terlalu mengerikan untuk bisa kontes terhadap Turtle yang pertama. Oke, dan ternyata Flaptizi di sini hanya untuk bisa mengganggu dan mengacak-acak lini belakangnya, apalagi dengan emblem-emblem defensif tadi ya yang terlihat tapi first blood. Oke, kombinasi antara Baloi dan juga Luke mendapatkan satu XP laner yang dimiliki oleh Happy Brand. Tapi Baloeski-nya untuk kali ini akankah dia berhasil kabur dan juga berhasil selamat dari satu Shadow Stamp yang mau dikeluarkan oleh Faramis. Dan ya bertugas sebagai penzoning ya dari Flaptizi yang tadi benar-benar ganggu banget. Yang akhirnya mecahin setup dari Geek Fam sehingga Turtle bisa diamankan. Namun kembali lagi damage yang disumbangkan dari pemain-pemain Geek ini udah terlalu tinggi. Dan Marky udah dapetin satu buah orange bang. Yap. Sementara dari Cadera sendiri bisa dilihat ya berhasil untuk melakukan platingan terhadap satu auto tiger dari bagian atas berdasarkan dan juga berhadapan langsung dengan adanya Super Marco tadi yang untungnya masih bisa dipanggil lagi oleh Matilda. Look, oke, 1v1 situation, tapi Kaltesi sudah mulai hadir. Dan sekarang Regin Centrum ke arah yang berbeda, tapi dikejar habis-habisan dan selesailah sudah. Ini caderanya kembali snowballing om. Ya, Hasclaw yang cepat banget tadi sudah diselesaikan full plating. Yap, Untuk masih ini di bisa top tumbang turret. loh. Dan dapat juga bahkan kalau mau pecahin nggak dipecahin. Yap, kok nggak dipecahin? Apa yang terjadi? Oke. Oh, biar hilang dulu itu begitu pecah baru Nah. gitu.
Jadi gak ada bonus gold lagi buat musuh. Iya. Gitu ya. Itu adik-adik. Pinter banget loh Cak Dera ya. Heeh. Gokil. Dan ini juga ngebuat dari Geek kembali unggul, tapi Aboy Yap, sementara itu sekarang di bagian bawah. Kita lihat lagi Aboynya. Masih berlarian di area tengah. Markinya mundur kembali. Tapi Baloyski terjebak sudah. Donald Walking dikeluarkan dan untuk kali ini. Baloyski benar-benar langsung dikeroyok oleh 3 orang sekaligus. Dan juga Cak Dera bergabung bersama dengan Marki guna untuk bisa memberikan bantuan. Woldinya langsung dikeluarkan. Bolanya mau mantul-mantul untuk kali ini. Tapi Cak Dera pun masih berhasil mundur. Dan sekarang Epic Spin ya udah berhasil mendorong lagi ke arah KLTZ. Akankah KLTZ berhasil dipanggil lagi dengan satu guiding win. Dan itu dia. Masih berhasil dipanggil plus untuk sekarang dari Lemon. Tadi udah langsung dikeluarkan pula KLTZ. Masih berhasil kabur lagi ke tempatnya berbeda. Mereka mencoba untuk mengejar. Namun kembali lagi, tidak ada buaya, adanya kura-kura. Betul. Yang lagi di set up oleh pemain-pemain dari AP Brand. Ini dia, ada kura-kura dalam perahu. Mari Cakep. kita lihat siapa saja yang bisa mendapatkan ke arah satu turtle ini. Oke, tapi kayaknya nggak ada gangguan yang berarti juga ya. Berhasil untuk didapatkan kembali dan perlahan AP Brand udah mulai ngejar nih dari goldnya. Yap, sementara Baloyski sekarang udah bergabung di area tengah guna untuk bisa membackup lagi ke arah teman-temannya. Tapi Cak Bruno di bagian bawah, akankah dia berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah satu turret atau malah cedera dia di situ? Wah, capek ya. Capek Capek nendang terus, meledak betisnya. Pegel. 3 game loh ya. Tapi Flap TZ udah selesai dengan Clock of Destiny-nya, Om. Oke, itu dia untuk item defense yang memang dibutuhkan oleh Povius. Selain membuat dia lebih durable, nanti di late game-nya ya damage-nya bakal bertambah juga. Scaling ya. Scaling item. Oke. Tapi di area middle sepertinya masih di clear dengan cukup aman juga. Tapi Baloy. Ya ampun, ini masalahnya beda 3 level di Baloy. Muntung masih bisa bertahan. Selamat sejauh ini. Tapi Cak Dera berhasil memberikan damage dan membuat KLTZ mendadak langsung mundur. Oh iya, dia kaget kan sama-sama newbie soalnya. Iya, sama-sama. Oh iya juga. Gua temen Tapi saya nih. pertempuran kembali terjadi itu pada berbeda dengan Epic Spin udah langsung dikeluarkan, terjepitlah sudah. Tapi KLTZ masih berhasil untuk bisa ngedas dan juga menyelamatkan dirinya. Malah ke sekarang ada 4 player yang mungkin berhasil dipukul mundur oleh beberapa player dimiliki oleh Epic Brand. Itu splash damage dari Ghostbuster ini juga udah mulai kerasa Kerasa. loh ke tubuh dari Baloy. Yap, dan ya nice brave assault juga. Ketika didorong sampai dengan ujung dinding dari tempatnya Turtle Lord, dia bisa langsung dash out keluar. Di saat usaha guiding winnya tadi nggak berhasil ya. Waduh, looknya ditarik, ada satu Shadow Stampede tapi looknya sendirian. Dia lompat, Ragging Centrum, looknya flicker kembali. Dan berhasillah sudah langsung dihilangkan oleh beberapa player yang dimiliki oleh Epic Brand. Itu Shadow Stampede juga nge-trigger dari Demonic Force ya. Iya, Kan nge-trigger. kegeser, makanya Geser. tadi ada simfoni dan sinergi yang begitu baik. Sehingga looknya tumbang dan turret juga berhasil dihancurkan. Sedangkan di arah top lane kita lihat bagaimana Super Marco yang masih coba menjalankan dari segi lane-nya, menahan juga pergerakan dari Cak Dera. Karena kelihatan nih Cak Deranya masih baik-baik aja nih. Nah ya, tapi ya Super Marco udah punya DHS juga ya. Yap. Dan ini penting banget untuk Cloud-nya, karena Cloud-nya akan bisa punya damage nanti untuk join ke team fight. Tuh, ini dia. Terlihat ada beberapa player yang sedang memperebutkan turtle kembali. Sementara untuk KLTZ, Baloyski sudah terkena impact dari Popes yang ada di atas. Tapi Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Sedikit lagi Epic Spin, siapa lagi yang akan mendapatkan turtle. Tapi ternyata turtle-nya perfect diamankan oleh pemain dari Epic Brand. Dan sekarang markinya malah langsung menghilang. Ada satu player dari Kick, namun looknya memanfaatkan untuk bisa menumbangkan ke arah outer di area mid dan juga Cak Dera di atas. Ingin mendapatkan lagi ke arah satu Inerta, tapi looknya dikejar habis-habisan, dikejar satu batalion. Cak Dera hadir, akankah mereka berhasil selamat dan Banner berhasil selamat. Oh, bahkan KLTZ yang terancam. Oke, KLTZ dipanggil sih harusnya dengan Augen ya, tapi Augen sekarang dengan satu cycle eagle-nya dia akan menabrak ke arah siapa? Sedikit lagi yang tersisa, Baloy-nya masih berhasil kabur ke arah yang berbeda, tapi sekarang Aboy-nya malah langsung dihajar habis-habisan. Sedikit lagi yang bisa di dalam tubuh dari KLTZ, dipanggil pulang dan selesailah sudah pertempurannya. Yap, dan akhirnya split push dibalas split push ya. Ini wave bawah pun udah didorong sama Super Marco atas kerugian outer middle turret yang hancur di tangan dari Luke. Yap, dan Marki masih mendapatkan ke arah purple buff, tapi mereka masih ingin melakukan sebuah team fight atau outer turret di area mid. Udah berhasil dihancurkan pula. Mundur kembali semuanya. Ya, tapi ini nice moment juga sih buat Epic Brand, karena mereka tiba-tiba dapetin cukup banyak objektif tadi. Iya. The Guardian Helm ini sudah diselesaikan oleh KLTZ. Corrosion DHS ini buat Cloud-nya, bisa ke Golden juga. Kalau mau ya Wind of Nature ya. Ya. Sedangkan ya ini item dari sebenarnya Cak Dera udah selesai juga buat itemnya, kalau mau join team fight bisa. Tapi lihat bagaimana gold dari Cloud-nya. Golden Staff sudah punya 3 item penting. Ini makan objeknya banyak banget kan, Iya. minion-minionnya di clear, terus juga tadi taret-taret juga sempat dapat. Makanya perbedaan gold sekarang udah mulai terasa timpang di antara kedua belah gold laner. Tapi ya
jangan sampai lengah nih. Karena dua-duanya punya power split push yang cukup mengerikan kan. Tadi lengah dikit Luka dapetin outer middle. Lengah dikit super makronya, makronya dapat di bawah. Super makro. Ini makro play kan. Iya. Tapi sekarang ya dengan diambilnya Povius ini juga mengganggu bagaimana Baloyski yang nggak bakal mudah nanti untuk menarik dengan I'm Offended-nya, dengan Down Run karena itu selalu men-trigger. Lagi kan ada pencurian turret. Wah itu dia Emo Offender-nya tadi connect tapi Pew masih berhasil kabur. Pew-nya masih berhasil selamat dengan Purify yang udah langsung digunakan. Look-nya harus pergi ke arah yang berbeda. Soul Bloom-nya sakit banget Look-nya. Aboy? Hanya menjaga sedikit lagi habis tersisa di dalam tubuhnya. Tapi Aboy berhasil langsung dihancurkan di saat ada Lord yang sudah muncul di area yang berbeda. Karena Black Shoes itu juga tricky ya. Mundur lagi ke beberapa detik sebelumnya dia lewat dan dia habis lari dan Black Shoes ternyata membuat dirinya terperangkap terhadap pemain-pemain dari AP Brand sehingga 4 versus 5 membuat dari Geek Fam gak bisa mengkontes terhadap Lord yang sudah dieksekusi oleh AP Brand. Seakan-akan mengulang game pertama juga ya, hanya 1 kill point buat di awal bagi Geek Fam sekarang. Dan ini dia permainan dari AP Brand yang setiap kali kita melihat mereka menang team fight, mereka gak langsung mau nabrakin tapi mereka memilih untuk mengambil objektif. Iya. Masih dapat ya harusnya. Masih dapat. Tapi ya Lordnya pun masih belum muncul. Sesaat lagi akan kembali dikawal oleh pemain-pemain dari AP Brand. Tapi untuk kali ini goldnya juga nggak terpaut jauh banget sih. Masih bisa dikejar juga, tapi ya ini nggak ada yang bisa menghentikan Super Marco. Super Marco level 13 loh, Cak Bruno masih level 11 nih, Cadera ini. Cadera. Terus Cak Bruno. Biar lengket. Karena lumayan berat juga ya. Sekali lagi masih ada Flaptizi. Kalaupun memang ada team fight, ini bakal panjang banget. Yep, sekarang Baloyski mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Hanya menyisakan 2 bar SP saja. Veo tadi menyemburkan satu Ghostbuster yang dia milikin, tapi Baloyski harus kembali menuju ke dalam satu base utama untuk regen HP yang dia milikin. Tapi bisa dibilang power clear-nya juga cukup cepat ya, ada Aboy, tapi Lord-nya masih ditahan. Oke, ada satu Cycling Eagle udah dikeluarkan, mundur lagi untuk Augen, tapi 4 playernya masih melihat dari kejauhan. BMI dikeluarkan oleh Super Marco, sementara Baloy terlihat kali ini masih mencari celah untuk bisa mendapatkan ke arah beberapa player. Dan masih ada base-base turret yang dipertahankan. Masuk! Buset, dah langsung masuk begitu saja. Dan mereka sepertinya udah memulai akan perperangan yang akan mereka ciptakan. Tapi satu base utama yang ada di bagian bawah hilang. Itu cuman masuk pakai Dominic Force, ditarik lagi pakai Guiding Wind hanya untuk bisa menghancurkan satu base turret. Iya, dan itu dia. Dari AP Brand yang memang menghindari ya tim fight besar dan mereka rapi banget dari sisi tarik ulur mereka. Iya. Dari eksekusi mereka juga. Jadi mereka nggak pengen untuk tim fight, mereka cuma pengen ambil objektif. Waduh, Marki, hati-hati, di belakang udah ada Cloud dengan stack yang emang penuh sepertinya udah dari Artifact yang dimiliki, itu bisa memberikan dia damage yang sangat-sangat besar loh. Iya. Wow, ini hampir menginjak. Udah level maksimum kali ini. Yep. Satu-satunya pemain yang sudah menginjak level 15, tapi memang damage deal diperoleh lebih tinggi dari Vio-nya dengan pokingan yang terus-terusan terjadi. Ya, dan ini kan cukup banyak ya untuk tim fightnya kumpul terus-terusan bagi kita. Jadi Ghostbusters-nya akan memberikan damage yang terakumulasi. Tapi satunya ini Flaptizi nih ya. Kalau kita lihat memang, kalaupun ada tim fight-nya dan memang di-trigger nanti dengan Downrun atau I'm Offended-nya, dia bakal bisa sustain juga karena Matilda-nya tadi. Yeah. Iya. Matilda yang bisa narik dia, membuat dia lebih pede, belum lagi dia juga ada Purify. Itu dia, purify-nya, heal-nya, tarikannya. Ya, tapi untuk Geek Fam kali ini mereka punya PR dulu untuk jalanin lane bawah. Tapi Super Marco, di depan. Oke, Super Marco mendadak langsung masuk. Bahkan Cadera tidak sempat untuk bisa kabur ke arah yang lain. Dan selesailah sudah tadi satu damage utama yang dimiliki oleh Geek Fam. Dari sisi fisikal berhasil lagi dihancurkan, sementara Aboy satu DPS magicalnya pun masih bisa bertahan sejauh ini. Dan Lord sudah muncul. Oh, itu kesadaran bahwa caderannya nggak ada Wind of Nature. Jadi udah langsung digas geng aja, dan siapa yang sadar ada Super Marco bersembunyi begitu lama di situ. Iya, dan tinggal Blazing Duet bahkan ada ya. Pakai sekali Art of Thievery, Blazing Duet. Cadera langsung tumbang juga. Ya. Dan ini akhirnya berarti- udah nggak baik-baik aja ya. Betul, dan ini berarti untuk Geekfam harus menyerahkan Lord ini dengan gratis. Cuma-cuma kepada AP Brand. Ya, karena memang 4 versus 5 lagi-lagi ya. Kedisiplinan dari AP Brand, mereka mau coba untuk set up ke arah Lordnya, tapi at least secure 1 kill dulu. Yap. Nah ini nih, Cloud-nya udah jadi duluan. Dan juga untuk bisa menangkal dari Cloud-nya ini butuh banget si Baloyski. Yep. Sementara sekarang Baloynya pun menjadi salah satu trigger utama terhadap satu orang yang emang benar-benar mengganggu formasi mereka juga. Pove emang benar-benar hadir untuk bisa menghancurkan formasi.
lini belakangnya diacak-acak, bahkan cuman maju aja nih ngasih geretakan, itu buyar semuanya kan. Kayak takut ya padahal. Iya. Itu dia untuk Povius juga. Memang cukup jarang kita lihat Povius yang muncul. Tapi ya Ruby sih bisa trigger terus-terusan. Apalagi dari Shadow Stampede ya kan. Tapi ya sekarang Yep. Lordnya udah mulai masuk, harusnya berjalan di arah bawah. Dan itu Aim of Vendetta tadi nggak kena loh. Berarti untuk beberapa second ke depan tidak akan ada lagi Aim of Vendetta. Sementara sekarang Markinya masih berjuang untuk bisa balik menuju ke arah rekan-rekannya. Udah ada dash yang dia lakukan, tapi belum ada lagi Demonic Force yang udah dikeluarkan lagi oleh Poveus. Mereka semua masih berfokus untuk bisa mendapatkan lore yang ada di bagian bawah. Tapi Baluskinya berjuang sendirian di tempat yang berbeda. Aboy berhasil mendapat lagi karena satu player tapi dipanggil sudah. Aim of Vendetta flicker udah langsung dikeluarkan, tapi Kaltusi masih berusaha untuk bisa kabur dari area tersebut. Hanya saja untuk sekarang Blazing langsung dikeluarkan. Cadera udah punya satu WON, mereka siap untuk bisa bertaruh kembali. Kita lihat Caderanya mengantarkan damage yang begitu mematikan, tapi Baluski pun udah langsung menghilang. Malah sekarang Caderanya hilang duluan. Hanya ada Marquis sendirian. Dan Navy Brand sepertinya bisa mendapatkan game yang ketiga. Berakhir wipe out dan kali ini AP Brand mereka mendapatkan poin keduanya. Posisi 2-1. Dan ternyata banyaknya aksi penyelamatan terhadap KLTZ yang ditarget. Ada Guiding Wind, ada juga dari Netherrealm. Mencoba untuk layanan terhadap KLTZ dan akhirnya dikembalikan keadaannya. Berakhir menjadi wipe out dan Geek harus kehilangan 1 poin kembali. Iya, di game yang ketiga punya badan ya di garis depan ada KLTZ dengan Fredrin. Jadi